kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Alhamdulillah hadirin hadirat rahimakumullah. Safari Maulid hari ke-18. Oke. Terus 18 insyaallah. Besok kita dites lagi. Kita jauh kemana? Ke kota Magetan, Karto, Harjo. Insyaallah semoga beri kesehatan. amin. Dicukupi semua keperluannya. Insyaallah dimudahkan kita sampai nanti kumpul di sana, kita bersenang-senang di sana dengan kita bersabar, dengan kita mulai situ di pondok pesantren kiainya. Kami belajar dulu ya. Insyaallah kita nanti di sana semuanya bareng-bareng yang punya keinginan semoga ya Allah mudahkan semuanya, yang tidak punya keinginan semoga Allah berikan keinginan tersebut insyaallah. Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi Syekhul Maulid yang kita baca situ Duror ini pernah mengatakan di dalam suatu kesempatan bahwa apabila mata kita belum bisa memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai beliau mengatakan, jangan sampai telinga kita tidak bisa menikmati sifat mulia daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibaca di dalam maulid, yang dibaca di dalam burdah, yang dibaca di dalam sholawat dan lain sebagainya. Jangan sampai telinga kita tidak bisa menikmati daripada sifat-sifat mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan di dalam maulid, yang dibacakan di dalam burdah, yang dibacakan di dalam sholawat dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu kenikmatan bagi para pecinta, kenikmatan bagi para pecinta. Semoga kehadiran kita di majelis yang mulia ini dalam rangka Safari Maulid ini termasuk kita digolongkan oleh Allah sebagai pecinta baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hati kita penuh dengan kerinduan untuk memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat insyaallah. Allahumma amin. Ketika kita mendengarkan qasidah yang dibaca tadi, awal setelah kita membaca tawasul, kita menyebut para anak cucu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah wa Rasulih. Mulai Sayyidina Fatimah sampai yang ada di Jawa disebutkan semuanya, yang ada di Malang. Insyaallah kita semua yang punya hati ta'alluq kepada Al-Ustaz Al-Habib Hadi bin Ali bin Hasan Al-Kaf, kita akan nyambung sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu buktinya di dalam qasidah yang dibaca itu ada dua guru beliau yang disebutkan. Siapa? Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih, yang mana ketika beliau lahirnya Habib Ahmad, salah satu sahib sahabat daripada Habib Ahmad, ketika malam Habib Abdul Qadir lahir, malamnya sahabat dari Habib Ahmad, abah daripada Habib Abdul Qadir, mimpi didatangi oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, diberikan Al-Quran. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kepada sahibinya Habib Ahmad ini, sampaikan kepada Ahmad Al-Quran ini, bisa disampaikan kepada Habib Ahmad. Kemudian pagi harinya beliau mengatakan ketemu sama Habib Ahmad, wahai Habib Ahmad, tadi malam saya ketemu sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan saya diberikan Al-Quran untuk berikan kepada kamu. Apa yang dijawab oleh Habib Ahmad? Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam anak saya lahir laki-laki. Saya beri nama Abdul Qadir sehingga beliau memiliki kedudukan seperti kedudukannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Salah satu guru beliau. Beliau pernah mengatakan, Habib Hadi pernah bercerita kepada saya ketika waktu kecil beliau main layangan sampai lupa tidak sholat asar. Kemudian setelah sholat maghrib dia mengkodok. Habib Hadi kodok tapi sambil delik, sambil singitan. Keluar dari tempat persembuhannya, Habib Abdul Qadir sudah ada di depan dia, kemudian dia bicara.
jangan dilakukan lagi. Jangan dilakukan. Dia ingat betul cerita. Yang kedua siapa? Habib Abdullah. Habib Abdullah ini siapa? Bin Abdul Qadir, putra daripada Habib Abdullah. Yang mana Habib Abdullah lebih dari 80 kali yaqodotan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau Habib Abdullah di manakibnya ketika haul di Malang dikatakan beliau pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan wajah asli daripada Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mimpi, insyaallah amin semoga bisa datang sebagai orang wali yang hidup di alam dunia ini siapa? Mungkin seorang kiai, mungkin seorang ulama, bisa jadi, atau mungkin bahkan anak kecil bisa jadi. Karena apa? Guru saya mengatakan setan dan gerombolannya tidak diizinkan dan tidak akan bisa mengaku sebagai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dalam hati kita ada ta'aluk kepada yang mata rantai kita tidak akan putus. Secara keilmuan beliau Ustaz Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf tidak putus sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Habib Hadi, beliau dari Habib Hadi sampai Habib Alwi. Habib Alwi salah satu murid kesayangan daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih. Habib Abdul Qadir sampai kepada abahnya Habib Salim, Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, dan terus sampai Sohibul Rotib, terus naik sampai Sayyidina Bakti Muqaddam, terus sampai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara keilmuan. Secara nasab beliau menyambung Habib Hadi sama abahnya terus sampai kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua mata rantai emas yang tidak terputus sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya dan khususnya kepada jenengan, yang mana beliau insya Allah selalu ketika saya telepon beliau, ketika saya ketemu beliau mengatakan kirim salam kepada jamaah Madrid. Selalu mengatakan semacam itu. Dan orang-orang yang dekat selalu disebut satu persatu. Fulan, kirim salam fulan dan keluarganya, fulan dan keluarganya. Dan tidak lupa beliau keluarganya juga disebut. Semoga ini salah satu kabar gembira yang insya Allah nantinya kita di yaumil akhir tidak akan lepas daripada beliau. Amin. Pernah satu cerita ketika saya hadir haul Solo kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu. Ketika itu saya mendapati banyak orang yang ingin mendekat kepada Al-Habib Alwi, salah satu putra daripada Sohibul Maulid Habib Alwi dan cucunya Habib Anis. Banyak sekali ingin mendekat waktu itu setelah hujan. Orang datang hall biasanya pakai bekuku seperti ini, putih biasanya. Ada yang kelir-kelir warna-warni juga ada. Tapi sebagian besar mereka pakai baju putih semacam ini. Ketika itu tidak memperdulikan keadaan mereka langsung duduk. Tidak peduli di bawahnya ada air atau apa, tidak peduli. Mereka langsung duduk. Di situ Allah membuka pikiran saya. Bagaimana nanti di yaumil akhir di padang mahsyar keadaan kita? Dan saya bingung waktu itu. Kemudian saya ingat kepada guru saya, kemudian saya mengetik tulisan SMS kalau nggak salah waktu itu. Sampai mencapai 4 karakter. Kalau buku mungkin 4 lembar. Saya bercerita tentang keadaan di Haul Solo dan saya bercerita kepada beliau, berkeluh kesah bagaimana nanti saya di yaumil akhir di padang mahsyar, bagaimana keadaan saya. Saya tidak mau sengsara, saya ingin enak, saya tidak mau repot, saya ingin gampang. Makanya saya cari jalur yang mudah, jalur yang gampang, sehingga nantinya kita di padang mahsyar di yaumil akhir tidak akan repot seperti yang lainnya, insyaallah. Allahumma amin. Ternyata setelah saya kirim pesan ini, saya tunggu sampai zuhur, saya tunggu sampai asar tidak dibalas, maghrib isya galau saya. Setelah 1 hari 2 hari saya pulang ke Malang. Saya ingin bertemu dengan beliau. Ketika saya berjanji dengan beliau, ditentukan waktunya, saya bisa sowan kepada rumah beliau. Kemudian saya bercerita, Bib, kemarin saya SMS. Oh iya. SMS 4 karakter, beliau cuma jawab, oh iya. Enggak dibaca ini dalam hati saya. Kemudian saya ceritakan,
Di dalam SMS yang saya kirimkan ini saya ceritakan kepada beliau. Bagaimana nanti ketika di Sulu ini orang-orang ingin mendekat kepada Habib Anies dengan kata lain mereka cari selamat mereka ini. Begitu juga saya cari selamat ini. Bagaimana nanti di yaumul akhir pada mahsyar bagaimana keadaan saya? Saya minta Habib untuk mengakui saya dan keluarga saya. Mohon maaf, saya cantumkan keluarga saya. Dengan belum saya cantumkan. Saya minta Habib untuk mengakui saya dan keluarga saya, anak istri saya, untuk menjadi muridnya Habib dunia akhirat. Ya kok beliau malah nunduk? Saya tunggu lama beliau. Nunduk dan diangkat-angkat sampai saya ingin ngomong waktu itu. Maklum murid tidak punya toto kromo, tidak punya adab, pinginnya tanya apa langsung dijawab, pingin tanya apa langsung dijawab. Jangan contoh saya ini, ya. Tidak punya adab, kurang ajar. Ya. Ketika itu beliau lama menunduk, akhirnya beliau mengangkat kepala beliau ke atas, kemudian beliau mengatakan, jadi yang saya tunggu-tunggu. Saya tunggu-tunggu, apa? Beliau mengatakan, insya Allah antum dengan anak dunia akhirat. Beliau mentingkatkan dua jarinya. Insya Allah antum dengan anak dunia akhirat semacamnya. Dan saya berharap kepada beliau, kita semuanya yang memiliki hati kepada beliau. Guru saya Habib Hadi bin Ali bin Hasan Al-Kaf memiliki rasa ta'aluk, harapannya juga akan diakui dan nanti akan dicari ketika di padang mahsyar, ketika mohon maaf naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dicari oleh beliau. Karena syafaatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan juga kepada guru-guru kita. Setelah lama berselang, mohon maaf, saya mimpi satu kejadian yang mana waktu itu saya dilempar ke dalam jurang, yang mana tepi-tepinya jurang ini api semuanya. Saya memanggil Sayyidil Wujud, tidak ada jawaban. Saya memanggil baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jawaban. Ini perjalanannya masih jauh, turun ke jurang, saya dilempar itu. Saya baca ayat kursi, baca Fatihah, Al-Quran, semua tidak. Seolah-olah tidak berfungsi. Bukan tidak berfungsi karena yang baca banyak dosanya, akhirnya tidak berfungsi. Akhirnya saya ingat kepada beliau, guru saya. Kemudian saya panggil beliau dengan sekuat tenaga. Kemudian beliau melemparkan surbannya ini ke bawah. Ke bawah. Sampai di depan saya tak pegang, beliau angkat, terus naik ke atas. Kemudian saya terbang. Masya Allah. Inilah. Jenengan kalau mengaku kepada seseorang, anggap saya sebagai murid. Loh, kudu tenanan ini, nggak main-main. Kadang orang sekarang berbicara seenaknya sendiri. Anggap saya sebagai murid, tapi tidak punya toto kromo, tapi tidak punya rasa takdim kepada orang yang dianggap gurunya. Jangan main-main. Banyak orang mengatakan nanti kita menjadi santrinya Bayai Hasyim Asy'ari. Punya akhlak nggak sama Bayai Hasyim Asy'ari? Punya takdim nggak? Jangan main-main. Nggak punya akhlak, nggak punya takdim, ngakunya santrinya Hasyim Asy'ari. Ya antum ngaku, saya Hasyim Asy'ari ngaku yang mana? Itu loh permasalahannya. Permasalahannya di situ. Kalau beliau tidak ngakui, bagaimana? Ngaplo jenengan. Mohon maaf. Ya. Tadi dikatakan oleh Sohibul Bait mengatakan bahwa orang-orang sulit untuk diajak kumpul-kumpul. Sulit diajak kumpul-kumpul. Enak loh kumpul-kumpul jadi. Biasanya kalau kumpul itu setelah kumpul kita pasti lalu bikin baru nonton tanda-tanda kok. Nah, ada yang itu temu jadi amsong sepi. Baca sholawatnya lebih enak sendiri daripada di majelis. Jangan rasakan enak mana di majelis sama sendiri. Ada saatnya kita baca sholawat sendiri, ada saatnya kita berjamaah. Kenapa? Di dalam jamaah banyak keistimewaan, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Kita bisa silaturahim, kita bisa thalabul ilm, kita bisa memandang wajahnya orang yang soleh. Loh, tidak tutup kemungkinan di sini banyak loh orang soleh yang hadir.
Cuma kita nggak tahu Mbah Soleh kok yang ada. Ya, Mbah Soleh insya Allah juga orang soleh. Iya, jenengan dungane yang sebut jenengan betul Mbah Soleh. Dungane berarti jenengan yang soleh. Bukan namanya saja Mbah Soleh. Banyak keutamaan. Saya ingat kemarin di hari malam Jumat kemarin hari berapa? Di Jiwan di tempatnya Jinangan. Habib Maher bercerita tentang seorang wanita yang apa? Bersolawat. Ini saya dapat dari ibu saya. Kurang lebih hampir sama, tapi ini lebih mendetailkan. Beliau pernah bercerita bahwa di negara Syam, sama jelaskan di negara Syam, ada seorang miskin. Di situ beliau menjelaskan orangnya wanita punya anak satu tapi dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Kemudian suatu ketika ibu ini memerintahkan anaknya pergi ke seorang ulama untuk bertanya, apakah tadi malam kamu ulama ini mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW apa yang terjadi? Terus anaknya ini berangkat ke ulama ini lagi. Kemudian bertanya, ibu saya kirim salam kepada jenengan. Dan beliau bertanya, apakah tadi malam jenengan ini mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad? Alhamdulillah saya tadi malam mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ibu saya ini sakit sudah beberapa hari. Oh, apa perlu saya kirim dokter? Tidak perlu. Cuma kalau jenengan punya waktu silahkan datang ke rumah. Disepakati harinya, akhirnya ketemu si ulama ini silaturahim ke tempatnya ibu yang buta itu. Rumahnya sangat kecil, cuma ada meja satu, kursi satu, sama dipan yang dibuat tidur oleh ibunya ini. Kemudian ulama ini duduk di kursi ini dan bertanya, apa keluhanmu? Badan saya ini sakit semuanya. Apa perlu saya panggilkan dokter? Tidak. Apa perlu saya belikan obat? Tidak. Saya tidak perlu itu semua. Dan terus apa yang kamu perlukan? Apakah kamu tadi malam mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW? Ya, saya mimpi. Terus kenapa? Saya sudah 3 hari tidak mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Ini loh cinta sejati, muhibbin sejati. 3 hari tidak ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Badannya ini loh sakit semuanya. Badannya sakit semuanya. Terus ulama ini bertanya, apakah jenengan setiap hari ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Saya setiap hari ketemu dengan beliau SAW. Akan tetapi 3 hari ini loh, saya tidak pernah ketemu. Bala apa yang menimpa saya ini? Saya sudah tambah sholawat saya berapa kali? 15.000 sehari, 15.000 seorang wanita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW 15.000 sehari. Kalau dengan pinter. Kadang kalau sing moco saya terus koyok wali dari. Kayak klambi balik dan lain sebagainya. Terus koyok wali. Koyok ini, setengah wali, setengah ibu kok. Ini seorang wanita tua yang dalam keadaan tidak bisa melihat, dalam 1 hari bisa baca 15.000 sholawat. Diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa setiap hari memandang wajah yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika seseorang ini bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad SAW, beliau akan merasakan kebahagiaan yang tidak tahu sebabnya, sangat bahagia, dan pasti ada keinginan untuk berjumpa lagi dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada 2 orang yang sudah bercerita kepada saya tentang mimpinya bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dulu ada seorang yang bertemu baginda Nabi Muhammad SAW ketika diajak oleh seseorang, ini diajak masuk ke suatu tenda. Kemudian dikatakan, ini loh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, teman saya ini merasa kaget. Kenapa? Karena yang ditemui adalah seorang anak kecil. Kaget dia.
Kemudian teman saya ini menciumi tangannya, bolak-balik ini. Tapi saya cium tangannya ini wangi mas, wangi. Apakah benar beliau Nabi Muhammad SAW? Saya tanya dulu ya sama saya tanya kepada beliau mengatakan benar, insya Allah itu beliau Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang saya harapkan apa? Ketika seseorang bisa memandang wajah yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, semangatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkat. Dan harapan saya ketika semangat ini meningkat akan diimbangi dengan thalabul ilmi. Belajar menuntut ilmu, khususnya ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ini dilakukan secara istiqomah, insya Allah tidak akan putus. Seperti kemarin dikatakan, yang harusnya wajib mimpi ketemu setiap hari dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW adalah para santri-santri yang aku santri ini harusnya setiap hari mimpi bertemu dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang kedua, cerita yang kedua, yaitu ketika orang ini suatu malam ini bermimpi dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Rumahnya ini didatangi oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Di situ ada apa? Di rombongannya baginda Nabi Agung Muhammad SAW ada abahnya sama uminya yang sudah meninggal. Abah sama uminya ini memandang orang ini tadi dengan tersenyum. Kemudian dia memanggil saudara-saudaranya. Kita dipanggil saudara-saudaranya masih tidur. Dipanggil, disebut namanya. Fulan, iki loh, Kanjeng Nabi teko. Tidak bangun, dibangunkan saudaranya tuh. Ini loh Kanjeng Nabi datang. Ya mungkin ini belum ditakdir sehingga belum bisa melihat baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dari dua cerita ini ada satu kesimpulan. Ada pertanyaan dari seseorang yang bertanya kepada saya, orang ini siapa? Kok bisa mimpi dengan bertemu dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW? Apakah ini seorang kiai, seorang ulama, seorang ahli ibadah? Salah semuanya. Ini orang biasa yang baru saja tobat, yang baru saja ingin mengenal, ingin lebih dekat kepada Allah wa Rasulih, baru saja belajar. Jadi jangan bangga orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki label, jangan bangga. Kenapa? Kalau jenengan belum pernah melihat wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW, jangan bangga. Karena mimpi untuk bertemu dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW bukan harus ahli ibadah, bukan harus orang berilmu, akan tetapi satu syarat yang mungkin masuk utama, yaitu memiliki hati yang bersih. Termasuk orang-orang ini tadi. Saya tanya, sebabnya apa? Ada kejadian apa kok sampai jenengan ini bisa bertemu dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW? Dua-duanya jawabannya hampir sama. Apa? Ketika itu sebelum dia tertidur, kemudian melihat wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW, hatinya ini loh galau. Hatinya ini loh galau. Galau apa? Dia tidak tahu. Gak ngerti aku mas. Moro-moro sumpek, gak jelas. Terus aku longgo, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian saya duduk, saya baca sholawat sampai tertidur. Dua-duanya sama ceritanya. Ketika tertidur ini tadi bermimpi ketemu baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Bejo tiang tinggi insya Allah. Insya Allah bejo. Mungkin kalau panjenengan semuanya dihukumi kalian Allah, ditakdirkan tiang kita bejo dunia akhirat insya Allah. Cekap kata kelepatan saking kula ucapan gerak tubuh ingkang boten pas nyinggung dateng mana panjenengan sedaya kawula pribadi nyuwun aku ing pangapunten dhahiran wa batinan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga